Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Ini sudah ada beberapa yang masuk Zoom ya, karena di Pekanbaru beberapa menit yang lalu itu masih azan ya. Mungkin beberapa dari peserta yang sudah mendaftar barangkali masih melakukan sholat Isya, nggak apa-apa, kita tunggu saja, gitu ya. Sambil insya Allah nanti mereka bisa menyusul untuk masuk ke ruangan Zoom kita pada malam hari ini. Ya, ibu-ibu solehah semua, gimana kabarnya hari ini? Eh, Masya Allah, sudah bergabung bersama kita ya, narasumber kita. Kemudian eh, teman-teman host juga sudah bergabung bersama kita. Oke, ini oh ya, udah ada video pembuka ya bersama kita. Oke, baiklah, ibu-ibu semua, baiklah kita coba mulai kelas kita pada malam hari ini. Insya Allah akan dipandu oleh saya sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, yang menghadirkan cinta sekaligus ujian sebagai jalan pulang kepadanya. Salawat beriring salam juga tak henti-hentinya kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita di dalam kelembutan, maaf, dan juga teladan dalam membangun rumah tangga yang penuh keberkahan. Marilah kita hadiahkan salawat kepada beliau dengan mengirimkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik yang dirahmati Allah, selamat datang di majelis ilmu kita, di majelis hati kita pada malam hari ini dengan tema Duhai istri, maafkan suamimu. Nah, sebelum kita memasuki kelas kita atau sebelum kita mulai materi kita bersama pembicara kita ya tentunya pada malam hari ini, maka saya mengingatkan kembali untuk ibu-ibu semua, silahkan niatkan untuk mendapatkan ilmu di malam hari ini agar ilmu yang kita dapat itu penuh dengan keberkahan, kemudian menutup aurat kita ya walaupun kelas ini berjalan dengan online namun kita tetap menutup aurat kita ya mempersiapkan diri untuk menuntut ilmu. Silahkan ilmu bisa diikat dengan catatan-catatan gitu ya, nanti bisa atau notes-notes di handphone nanti bisa dituliskan. Kemudian sebaiknya kita saling bertatapan ya. Jadi dipersilahkan kepada peserta yang memungkinkan untuk menghidupkan kameranya selama kelas ini berlangsung agar suasana ini bisa terasa lebih hidup dan terasa seperti duduk bersama kita di dalam majelis. Nah, kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh peserta untuk proaktif ya, sehingga nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan dari pemateri kita bisa dijawab melalui chat ya. Jadi kalau ditanya, nanti kasihan dong yang nanya kalau nggak dijawab gitu. Nggak usah hidupkan mikrofonnya, cukup respon melalui media chat saja. Nanti mikrofon dibuka ketika pembicara atau host mengizinkan untuk membuka mikrofon kita. Nah, kemudian eh, gunakan kolom chat itu
untuk beberapa hal ya, tidak menyinggung sara dan lain-lain gitu. Kemudian tadi sudah saya ingatkan juga di kolom chat agar kelas kita lebih nyaman pada malam hari ini bolehlah dikasih minuman hangat ya, karena udara Pekanbaru sudah mulai dingin sepertinya, mendung-mendung rinai-rinai. Nah, bolehlah ditemani dengan minuman hangat agar kita bisa lebih santai. Nah, kami berharap kita semua biar mendapatkan keberkahan dari kelas ini bisa mengikuti kelas ini dari awal hingga akhir ya, sehingga materinya bisa paripurna dan sempurna. Kemudian kita semua yang ada di majelis ini juga bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Nah, tema kita malam hari ini tadi adalah duhai istri, maafkan suamimu. Ini memang sebuah tema yang mungkin menyinggung sisi terdalam dari perjalanan hidup kita sebagai seorang istri. Tentang bagaimana melapangkan hati, memaknai luka, dan menemukan Allah di setiap prosesnya. Malam hari ini, insya Allah kita akan ditemani oleh sosok yang sangat hangat, lembut, dan dekat dengan dunia keluarga, yaitu Bundo Zenormawati, SC-CHT. Namun, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mendengar sebuah testimoni dari seorang istri yang merupakan peserta juga pada malam hari ini yang berkenan membagi cerita tentang perjalanan beliau memaafkan sang suami. Mari sama-sama kita dengarkan penyampaian dari misteri guest kita. Suaranya kedengaran, Mbak? Iya, suaranya kecil, Bundo. Kecil suaranya, Bundo. Mungkin bisa diulang dari awal, Bundo. Bentar. Oke. Senang rasanya saya bisa hadir di ruangan Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, saya adalah hamba Allah yang juga peserta Zoom malam ini. Senang rasanya saya bisa hadir di ruangan Zoom ini, menemani teman-teman yang hebat, yang sedang berikhtiar untuk sembuh dan memaafkan pasangannya. Saya ingin berbagi sedikit kisah. Mudah-mudahan sekelumit perjalanan yang terjadi dalam hidup saya bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil iktibar dari ini semua. Saya menikah 8 tahun yang lalu. Rumah tangga kami baik-baik saja. Tidak ada kendala yang berarti. Kalaupun ada perbedaan pendapat, biasa, tidak pernah menjadi hal yang besar. Dan kami memiliki beberapa orang anak. Suatu ketika, dalam rumah tangga saya yang begitu manis dan harmonis, suami datang kepada saya, bersimpuh di bawah kaki saya, lalu mengatakan bahwa dia telah berzina dengan seorang perempuan yang dekat dengan saya, tempat saya curhat dan saling berbagi cerita. Beliau mengakui perbuatan itu bukan karena cinta, tapi hanya nafsu semata. Seketika hati saya merasa hancur, hati saya remuk, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Marah, dendam, bahkan sampai berdoa hal yang buruk. Yang saya pikirkan saat itu hanya ingin mengakhiri pernikahan saya. Sampai akhirnya, Allah mempertemukan saya dengan Bundo. Melalui wasilah Bundo, Allah benar-benar melembutkan hati saya untuk memaafkan suami. Awalnya berat sekali. Saya tidak mudah, teman-teman. Dan teman-teman mungkin bisa bayangkan jika ini terjadi pada teman-teman. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah dan cinta Allah, saya tidak akan pernah sampai di titik ini.
Dan bahkan sampai saat ini saya masih ingat detail setiap perkataan suami saya pada saat mengakui perzinahan itu. Tapi alhamdulillah, saat ini saya mengingat semua itu dalam keadaan tenang, hati yang ikhlas. Karena di saat itu juga saya mengingat satu kalimat, bahwa Allah begitu cemburu kepada saya karena saya terlalu mencintai suami saya. Sehingga Allah mematahkan hati saya. Akhirnya saya kembali mencintai Allah. Bahkan saat ini saya justru bersyukur dengan musibah yang terjadi pada saya. Dengannya, saya dan suami semakin mengingat Allah. Dan ini sebaik-baiknya takdir untuk saya. Alhamdulillah ya Allah. Saya sangat bersyukur. Yang ingin saya sampaikan pada teman-teman adalah, memaafkan itu hal yang sangat-sangat mudah. Meskipun kita tidak bisa melupakannya. Jika kita menyadari bahwa setiap hal yang menyakitkan adalah bentuk panggilan cintanya Allah. Karena mungkin saja ada ketidakriduan dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan kisah saya dapat bermanfaat. Dan saya berdoa semoga kita selalu dalam keridhoannya dan dibahagiakan rumah tangga kita sampai jannatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengucapkan terima kasih ya kepada Ukti Tit yang tidak ingin disebutkan namanya. Berterima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini. Ternyata di luaran sana nyata ya. Banyak sekali ujian yang dilalui oleh para istri. Masya Allah sekali ya, Ukti ya. Ternyata memiliki hati yang sangat lapang ya. Kemudian bisa memaafkan suami. Walaupun banyak juga perempuan-perempuan yang memilih untuk menyerah biasanya ya dengan ujian yang sama seperti itu. Kita doakan semoga ibu tadi yang diberikan ujian kepada Allah dan mampu memaafkan suaminya ya atas kesalahannya tadi dengan niatan kembali kepada Allah ya apa ya memuhasabah diri ya bahwa mungkin Allah menegur gitu ya karena selama ini cintanya tertuju kepada suami lebih besar daripada cintanya kepada Allah, mungkin seperti itu ya, beliau mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada dirinya. Kita doakan semoga beliau selalu dikuatkan, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia dan di akhirat, dikumpulkan bersama-sama kembali lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah jaga juga keluarganya dan Allah jaga juga keluarga kita semua, seluruh peserta yang ada di Zoom pada malam hari ini. Sesungguhnya Allah lah yang maha membolak-balikan hati kita. Semoga Allah genggam hati kita dalam menjalin rumah tangga kita bersama pasangan kita. Hati-hati yang saling menyayangi, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat filah semua, mungkin tidak akan memperpanjang ya. Pada malam hari ini insya Allah kita sudah ditemani bersama sosok yang hangat sekali ya, kemudian dekat dengan kita semua ya. Beliau juga mengabdikan dirinya di dunia keluarga. Beliau adalah Bundo Zainur Mawati, SPSI CHT, seorang praktisi anak dan keluarga, konselor, serta ahli hipnoterapi yang telah mendampingi banyak sekali pasangan dan juga ibu-ibu yang kembali pulih, memahami diri, dan memantau ulang cinta dalam menguatkan sebuah rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu yang kita luangkan bersama Bundo pada malam hari ini. Baiklah, dengan penuh hormat saya persilahkan kepada Bundo Zainur Mawati untuk menyampaikan materi di malam hari ini. Duhai istri, maafkan suamimu. Tafadhol Bundo, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara Bunda kedengaran? Alhamdulillah kedengaran Bunda. Oke, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Noni, terima kasih juga para bunda-bunda semua. Alhamdulillah, eh, pada malam hari ini saya juga baru mendapat kabar ada beberapa yang tidak bisa hadir karena masih berkabar dengan keluarganya yang sedang terjebak di barusan dapat musibah ya, rumah mereka ketimpa longsor di Padang. Terus juga ada yang sedang lagi tidak enak badan. Kemudian ada yang sedang ada acara dinas di kantornya juga. Kemudian ada beberapa yang tadi mengabari bahwa tidak bisa hadir. Tetapi apapun itu, kita berdoa malam ini karena sejatinya sebuah raudhah, sebuah taman surga itu pada saat dia turun ke bumi, bisa jadi dia adalah majelis ilmu, ya, majelis ilmu. Maka di majelis ilmu itu semua doa akan dikabulkan oleh Allah, semua dosa akan diampuni oleh Allah. Maka sebelum kita memulai, mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang Allah berikan ujian berupa diambilnya kenyamanan, diambilnya ancaman-ancaman terhadap keselamatan mereka yang sedang berada di Sumatera Barat. Mudah-mudahan Allah Mudah-mudahan Allah berikan mereka keselamatan, Allah jaga mereka. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Allah mudahkan segala urusan mereka dan Allah tempatkan bagi mereka yang sudah pulang, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Mohon doa juga kepada bunda semua yang ada di ruang Zoom pada malam hari ini. Ananda saya kuliah di Padang dan tadi pagi sudah mendapatkan informasi dari kampus bahwa kampus diliburkan dan sudah mendapatkan instruksi untuk segera mengungsi karena daerah Nanggalo sudah mulai karena hujan memang tidak putus ya dan air sudah tergenang, dan saat ini alhamdulillah tadi sore sudah berangkat dan sudah sampai di Indarung untuk mengungsi di rumah salah satu temannya. Jadi kita semua saling mendoakan karena saya yakin banyak teman-teman kita yang berada di sana. Baik, seperti tadi Mbak Doni sudah sampaikan ya terkait dengan profil, saya pikir kita nggak usah berlama-lama, kita lewati saja artis kita ini. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa pada malam hari ini hadirnya saya di ruangan ini tidaklah menjadi sebagai seorang yang ahli, orang yang hebat, bukan. Tetapi kalau saya mau sharing terkait dengan perkara memaafkan, karena saya adalah pelaku, sebagaimana kita semua adalah pelaku. Bukankah kita semua yang ada di ruangan Zoom ini adalah mantan pendosa? Ada di sini yang mantan orang alim? Ada nggak? Kita semua adalah mantan pendosa yang sedang ingin memperbaiki diri. Untuk menentukan kesalahan suami layak dimaafkan atau tidak, tidak selalu perkara-perkara besar sebagaimana yang Allah titipkan ujian itu tadi pada salah seorang teman kita yang ada di ruang Zoom ini yang tadi sudah menyampaikan sedikit kisahnya. Tetapi mungkin bisa jadi dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin cuma sekedar meletakkan handuk di mana, mungkin hanya sekedar lambat dijemput, mungkin hanya sekedar lupa mungkin meletakkan ikat pinggang di mana dan lain-lain. Tapi yakinlah itu saja cukup sebetulnya untuk bikin kita sebagai seorang istri itu gondok, ya. Betul nggak gitu, Bu Fit? Ya, cantik kacamata kawan nampaknya malam ini ya. Tapi saya senang lihat ini teman-teman semua malam ini kayaknya
wajahnya pada bersinar-sinar deh kayaknya. Coba kita lihat ya. Eh, ini kacamata mama mana dia nih? Nah, coba kita lihat. Oke, ada Ibu sahabat tercinta Bu Pipin, Nurul Fitriati. Siapa nama dirimu panjangnya? Mana binnya? Apa, Kemudian Bundo? ada Pipit Umuzia. Nama Pipit banyak ya. Ada Bunda Yanti. Kemudian ada Umi Hazik. Afra sehat. Ada Umu Fatihah. Masya Allah. Ada Yola. Yola bersama Mama. Ada Bu Iyas. Nyantai banget, Bu. Ada Bu Aminah. Masya Allah. Ada Miss V. Hai, Miss V. Assalamualaikum. Dirimu. Ya. Kemudian ada Waalaikumsalam, Zak, Bundo. iya. Kemudian ada Bu Yuliani, ada Mbak Mitia juga dan lain-lain ya. Mohon maaf. Eh, nanti kalau kita sebutkan kita sampai pagi nih ya. Miss Feby alumni ya? Iya, betul. Oh, Hmm. Ya, oke, baik. Kita mulai ya, teman-teman ya. Saat ini rumah tangga ini ya, rumah tangga yang ada di Indonesia ini saat ini, di negara-negara jauh kita nggak bahas, kita yang dekat-dekat kita aja. Saya punya beberapa data ya, saya punya beberapa fakta. Gugat cerai karena suami tidak memberikan nafkah. Ini fakta. Istri gugat cerai karena suami tidak berikan nafkah. Ada lagi, istri pergoki suami selingkuh dengan adik kandung dibayar cuma 300.000. Bisa nggak tuh maafin kira-kira? Ya. Kemudian ada lagi, apa itu? Ibu Parobaya ya, pingsan. Kenapa? Karena ngelaporin suami yang lagi KDRT. Kemudian dia membenci suaminya karena suami tidak romantis. Jadi bayangkan, suami yang tidak romantis aja bisa bikin kita gondok, terserah mau gondok ubi, gondok gondok pisang, terserah deh. Ya, pokoknya gondok cuma gara-gara suami nggak romantis. Terus kemudian apalagi ada yang kesepian, kurang bahagia karena suaminya kayak Bang Toi pergi pagi, pulang sore, 3 kali lebaran, 3 kali puasa, nggak pulang-pulang. Ayo yang senyum-senyum ya. Terus jadi dia merasa kurang perhatian, kurang waktu ngobrol karena pas pulang udah tidur. Karena mereka sedang merintis ya, sedang merintis. Nggak pewaris sih ya. Terus ada lagi nih, gara-gara apa? Permasalahan munculnya dari keluarga. Banyak kan suami-suami itu yang dia lebih memihak kepada keluarga, keluarganya, adiknya, kemudian ibunya, bapaknya gitu. Nah, ternyata hal-hal yang seperti ini bisa membuat kita marah sama suami, ya. Dan hati-hati, kalau kita marah sama suami, itu keberkahan rumah tangga kita kan taruhannya. Jadi kalau dari data dari BPS ya, data dari BPS di Indonesia itu, perceraian itu masih didominasi oleh hulu. 77% itu hulu, perempuannya yang mengajukan gugatan cerai. Jadi bukan dari suami gitu. Jadi angka ini kalau dibandingkan dengan talak, cerai yang disebabkan karena talak itu masih lebih tinggi yang istri yang mengajukan. What's going on ya? What happened ayak naon ini dengan para perempuan pada sibuk ngajukan gugatan cerai. Ya. Jadi kalau tadi dari data kita ada yang KDRT misalnya gitu ya. Teman-teman tahu nggak sih KDRT yang paling kejam di dunia itu KDRT yang mana? Pernah dengar kisahnya nggak? Ayo, siapa yang tahu? Boleh tulis di kolom chat barangkali. KDRT yang paling terkejam di dunia. Ayo. Yang mana? Sudah ada? KDRT yang paling kejam di dunia. Bunda nggak bisa lihat nih di sini ininya. Chatnya. Belum ada yang masuk, Bun. Oke, baik. Ya. Kalau mau ngomong boleh ya kali ya. Nih, udah ada, Bun. Udah ada masuk, Bun. KDRT yang paling kejam mau dibantu, Bun? Boleh, silakan. Mengabaikan perasaan istri.
Atau mengagak. KDRT secara verbal, Bun, lebih menyakitkan Oke. katanya Mbak Rizka. Oke. Nah, itu kejam, iya, ya. Tetapi ada yang lebih kejam. Saking kejamnya direkam oleh Al-Qur'an, ya, direkam oleh Al-Qur'an, dituliskan oleh Allah. KDRT yang mana? KDRT-nya Firaun kepada Asiyah binti Muzahim. Ayo, ada di sini yang suaminya sekejam Firaun? Yuk, boleh angkat tangannya. Ayo bikin itu di kolom chat kalau ada suami yang sekejam Firaun. Bunda yakin nggak ada deh. Ya, ada tapi mungkin dia nggak masuk ke sini barangkali. Ya. Nah, Fir'aun itu saking kejamnya kepada Asia, kemudian dia timpakan Asia itu dengan batu besar, ya, kemudian dia pesankan kepada prajuritnya, nanti kalau istriku bilang mau dia mengakui ana rabbukumul a'la bahwa aku adalah Tuhannya, maka angkat batu ini dan kemudian biarkan dia tetap menjadi istri yang paling kucintai. Karena sebetulnya Firaun itu dia cinta banget sama Asia, cinta banget. Dia baru mulai membenci Asia setelah Asia menyatakan beriman kepada Tuhannya Musa. Nah, tetapi Allah lebih sayang kepada Asia karena Asia mau memaafkan suaminya. Suaminya yang sejahat itu dia mau maafkan, kemudian dinukilkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Apa kata Asia kepada Robnya? Rob ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, nggak apa-apa deh ya Allah, aku punya suami kayak gini, tapi buatkan untukku istana di sebelahmu di surga. Nah, saya sering kali nih ya mengulang kisah ini, sering banget. Yang sering ikut kelas pasti tahu nih. Kenapa? Karena ini alat ukur, ini barometer bagi kita untuk memaafkan kesalahan suami. Ya, karena memang tidak mudah, ya, tidak mudah, butuh hati yang seluas samudra untuk bisa memaafkan. Nah, tapi kenapa sih kita harus memaafkan? Buat apa? Orang kan para istri biasanya ngomongnya gini, dia yang salah, kok aku yang harus minta maaf? Kan gitu. Kan karena para ibu-ibu tuh kan selalu merasa bahwa yang salah tuh suami. Kita kan makhluk tanpa salah ya. Ingat kan pasal-pasal di dalam pernikahan? Pasal satu apa? Ayo, silakan open mic. Pasal satu apa? Istri Istri? selalu benar. Istri selalu benar. Pasal dua? Jika istri salah, kembali ke pasal 1. Ah, itu dia. Jadi kita udah tahu tuh itu dalil-dalilnya ya. Makanya untuk memaafkan kalau itu sulit, iya. Makanya kalau di Amerika itu dilakukan. Bahkan ada sebuah terapi memaafkan ya di Hawaii itu namanya Ho'oponopo. Nah kayak bahasa Jawa. Ya, saya nggak tahu apakah di Hawaii banyak orang Jawa ya Bun. Ya Bun Yanti ya. Karena bahasanya gitu, Ho'oponopo. Ya, bukan kenopo-nopo pun nggak tahu itu. Tapi itu adalah terapi memaafkan. Itu terapi memaafkan. Nah, kita sudah punya ajaran, kita sudah punya silabusnya di dalam Al-Qur'an terkait dengan cara memaafkan. Kita juga harus akui, kita perempuan ini kan seperti gelas-gelas kaca. Kita gelas-gelas kaca. Ini dikatakan sama oleh Ibnu Utsaimin. Jadi ada namanya Anjasyah. Anjasyah itu dia biasa membantu para istri-istri Rasul. Pada saat dia kemudian membawa tandu istri-istri Rasul, kemudian agak tergoyang, kemudian agak terkuat. Apa kata Rasulullah? Hati-hati Anjasyah. Wanita-wanita ini adalah seperti gelas-gelas kaca. Ya, maka kalau saya nyampaikan ini biasanya para istri setelah itu protes. Apa protesnya? Bunda, harusnya juga ada bapak-bapak yang ikut. Biar bapak-bapak tahu kami ini gelas-gelas kaca. Kami ini rapuh. Kami ini ingin dimengerti. Nah, ayo siapa yang sepakat? Siapa yang sepakat mau menghadirkan bapak-bapaknya? Ya, suruh tuh bapak-bapak mendengarkan ya. Oh, di sebelah Bun. Oke, nanti kita jewer. Ya. Nah, pada saat kita tidak mampu memaafkan kesalahan yang mungkin soal yang tadi karena sibuk bekerja, keluarganya, kemudian tidak romantis, kemudian tidak memberi nafkah, bahkan bisa jadi KDRT atau selingkuh, apa yang terjadi? Maka yang akan terjadi kemudian adalah kita sedang menanamkan luka, ya. Kita menanamkan luka di hati kita. Oke, saya kenapa tidak bisa beranjak dia? Bentar ya. Kenapa? Wait. Kenapa slide-nya tidak bergerak? Bentar ya. Sebentar.
Coba kita sepertinya harus begini dia, karena kalau enggak bisa digeser dia. Apa ya, begini ya, teman-teman ya. Oke, Bun. Oke. Oke. Nah, teman-teman, em, kembali ke sini. Sebentar. Kok dia ke sini? Oke. Nah, ini apa namanya, teman-teman? Ada yang pernah punya? Ada pernah punya kisah kelam dengan barang beginian? Apa namanya? Bisul mau meletus. Bisul mau Gunung meletus itu, meletus. Bun. Nah, itu dia. Ini rasanya kira-kira gimana ya? Bikin demam, Bun. Hmm. Aduh, Iya, hai. ini rasanya nggak enak banget. Padahal dia cuma kecil loh. Ini kecil banget. Ini bukan luka yang patah atau misalnya diabetes yang melebar, yang busuk, bukan. Ini cuma bisul. It just bisul, only bisul. Tapi jangan semene-mene ya sama yang namanya bisul. Walaupun kecil, itu coba lihat ya. Merahnya ini merahnya sampai ke pinggir-pinggir. Dan kalau ini sudah merah begini, yang sakit yakinlah bukan cuma tangan ini. Kepala ikut berdenyut, betul nggak? Nah, ubun-ubun tuh para pelaku bisul tahu. Ya, ubun-ubun menyut-nyut gitu. Terus bawaannya pengen marah aja, apalagi kalau akhir bulan. Udah, ya. Nah, seperti itulah dia bisul ini. Coba kita lihat. Bisul itu di permukaan itu dia cuma kecil, dia sedikit kecil kali. Tetapi dia menancap uratnya ke bawah itu dalam. Makanya yang namanya bisul itu sakitnya minta ampun. Sakit banget, padahal di depan dia sedikit. Nah, begitulah fitrahnya luka. Begitulah fitrahnya luka. Luka di hati kita cuma gara-gara urusan sepele mungkin. Sepele walaupun pada faktanya tidak ada masalah yang benar-benar sepele. Luka bisul. Teman-teman pilih mana sih? Boleh chat ya, boleh tulis di kolom chat. Mau pilih diabetes atau bisul? Kalau agak berkelas dikit, penyakit orang kaya itu diabetes, darah tinggi, apa lagi ya? Ini penyakit orang miskin nih bisul. Ayo, mau pilih yang mana? Bisul aja. Oke. Penyakit orang miskin ya, giliran duit mau orang kaya. Giliran penyakit mau penyakit orang miskin aja. Nah, tetapi ini luka. Ini luka disebabkan dari apa? Masalah-masalah yang tadi datang. Cuma pertanyaannya, apakah masalah itu benar-benar ada? Apakah itu benar-benar masalah? Atau jangan-jangan hanya karena pemikiran kita aja? Atau karena kita disibukkan oleh pikiran-pikiran kita aja? Kira-kira yang mana yang benar? Karena pikiran kita atau benar-benar itu sebuah masalah? Menurut teman-teman gimana? Masalahnya benar-benar itu sebuah masalah atau pikiran kita saja? Ya, karena kadang kan ya, karena pikiran kita. Nah, saya mau dulu deh ke teman-teman semua. Ya, silakan lihat ke kamera semua. Yuk, kita tangannya boleh masing-masing tangannya diulurkan ke depan. Yuk, ke depan tangan kirinya. Kalau bagi yang tidak kidal, tangan kiri boleh diangkat, ulurkan ke depan. Oke, tangan kirinya. Sudah? Yuk, sekarang tangan kanannya pegang di sebelah sini ada tonggolan, ada tulang nih di sini. Ada ketemu tulangnya? Miss V, kita ulang ya Miss V. Ya, di sini ada tulang. Yuk, sekarang silakan coba kita ukur pakai jengkal. 1, 2, 3. 3 jengkal berapa? Nah, kalau saya ini 3 jengkal lebih 4 jari. Teman-teman dapatnya berapa? Coba kita ulang lagi. Jari sini ya. Berapa dapatnya tadi? Oke, dipegang jawabannya masing-masing ya. Oke, silakan masih ada yang mengukur. Berapa jengkal? Sudah dapat jawabannya masing-masing. Boleh tulis di kolom chat ya. Silakan tulis di kolom chat supaya nggak lupa. Berapa panjang tangan teman-teman? Silakan tulis di kolom chat. 3 jengkal 4 jari. Oke. 3 jengkal 4 jari. Ini nampak nih yang jarinya besar-besar. Ayo, ada lagi yang lain?
Berapa? Berapa panjangnya tadi? 3 jengkal 5 jari. Masya Allah. Lagi? Ada lagi yang lain? 3 jengkal 4 jari. 3 jengkal 3 jari. 3 jari? 3 jengkal 5 jari. Oke. Nah, sekarang yuk. Sekarang kita ulangi lagi. Kita ulang. Sekarang fokus lihat ke saya. Lihat ke kamera. Perhatikan saya. Kita akan mengukur ulang. Dan saya akan membuat tangan ibu-ibu lebih panjang. Sekarang silakan tarik tangannya ke depan. Tarik ke depan, kita ucapkan bersama. Panjang, 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 panjang. Silakan ditarik, panjang. Sudah? Yuk, silakan ambil cari tonggolannya lagi, lalu ukur kembali. Silakan. Berapa yang ditemukan? Silakan tulis. Lebih panjang atau? Silakan tulis. Lebih panjang siapa yang lebih panjang? Tulis di kolom chat. Ayo. Apa yang diulang-ulang, Bun? Ragu ya tadi kenapa bisa lebih panjang gitu ya. Ayo. 4 jengkal. Mbak Noni lebih panjang atau lebih pendek dari yang tadi? Gimana teman-teman? Yang Lebih tadi. panjang atau lebih pendek dari yang tadi? Kurang, jadi lebih pendek dia. Mimi lebih pendek. Tadinya 3 jengkal 4 jari, sekarang 3 jengkal 2 jari. Ya, Bunda Yesi sama. Rizka pendek tangannya. Bu Yuliani 3 jengkal 6 jari, jadi tambah ya Bu. Oke. Bunda Yanti sama. Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Yang teman-teman tadi, tangannya menjadi, saya mau tanya dulu deh. Kira-kira mungkin nggak tangan kita, gara-gara kita tarik, dia kemudian menjadi lebih panjang? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Mungkin nggak jadi lebih pendek? Lebih nggak mungkin lagi ya. Lebih tidak mungkin lagi ya. Terus pertanyaannya adalah, pertanyaan pertama, kenapa teman-teman mau melakukannya? Kalau tahu ini tidak akan mengerubah, dia nggak akan lebih panjang, juga nggak akan lebih pendek. Kok bisa sulap sih? Ya, inilah dia yang dikatakan dengan drama pikiran. Ya, ini drama pikiran. Yang tadi mengaku lebih panjang atau lebih pendek diukur ulang, itu akan tetap sama. Tetapi kita yang nggak fokus, kita yang tidak fokus, ya, ini namanya asumsi pikiran. Atau mungkin teman-teman sering dengar ya, terkait dengan jeruk nipis. Sering kan dengar itu jeruk nipis yang kemudian dibayangkan, kemudian diteteskan. Nah, itu namanya drama pikiran. Artinya apa? Sakit itu, luka yang kita rasakan itu terkadang nggak benar-benar ada. Tapi kita yang menerimanya, mendefinisikannya sebagai sebuah luka, sebagai sebuah kesalahan. Ya, padahal bisa jadi bagi orang lain itu netral. Ya, bagi orang lain terkadang itu netral. Coba kita mau lihat ini dulu. Masih satu ya aku nyapa kamu sayangku tahu bisa-bisanya Dengar suaranya? curhat sepanjang ini harusnya kamu tuh validasi perasaan aku bukannya jawab ini cuma satu terus kamu bilang ya Ella dari sekarang aku tahu sama kamu jadi dia fokus sekali jauh nggak dia jauh Dengar nggak suaranya teman-teman? Dengar tapi nggak jelas, Bun. kita faktor apaan jauhnya kaya dari Depok ke Australia bisa-bisanya kamu bilang dari rumah kita ke pasar deket gitu sih kamu gitu lihat aku nulis GPP kamu cuma jawab oke terus kamu nggak boleh lagi ke aku kamu ngerti kalau cewek itu bilang GPP artinya itu kenapa sedih apa jadi aku bukan yang itu bukannya cuma saya dibalas Ya. Jadi, nah kita coba lihat nih. Hanya ini masalah-masalah yang begini. Ini benar-benar masalah atau enggak nih? Begitu ada kita WA sama suami.
Terus setelah itu suami kita kan WA-nya panjang kali lebar kali tinggi, 100 derajat pangkat kali itulah ya. Saya orang IPS soalnya nggak ngerti rumus matematika. Tapi intinya udah panjang banget. Terus suami cuma jawab apa? Oke, gini atau Y. Ya, cuma gitu jawab. Masalah atau enggak itu bagi kita? Bisa jadi sumber perkelahian nggak? Apalagi kalau masalah-masalah yang besar. Ya, masalah perselingkuhan, masalah KDRT berkali-kali. Itu bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikannya? Menerima ini dengan hati yang lapang. Kalau masalah yang kecil begini, ini sudah menjadi hal besar bagi kita. Makanya dikatakan oleh Allah pada saat Rasulullah Mi'raj, kemudian Rasulullah melihat ke dalam neraka, maka ditemukan di dalam neraka itu isinya lebih banyak perempuan. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kenapa isinya banyak perempuan?" Itu adalah umatmu yang mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Mereka membantah. Mereka, kalau bahasa kitanya melawan ya sama suaminya. Maka Rasulullah itu menggambarkan, memberitahukan kepada kita bahwa tidak bersyukurnya perempuan itu seringkali ya kita suami itu berbuat kebaikan kepada kita itu panjang, lama, banyak. Tetapi karena hal yang kecil, lalu kita biasanya bilang begini para istri, kamu itu ya memang gak pernah ngertiin aku sedikit pun. Kamu itu ya memang gak, ya gitu tuh, memang gak pernah. Padahal itu kan sebetulnya apa betul-betul suami kita nggak pernah baik sama kita. Apa benar-benar suami kita nggak pernah mempedulikan kita? Tapi kitanya yang kurang bersyukur. Kalau kita berharap suami kita itu baik banget, ya, baik dalam artian apa? Baik dalam artian semua hal terpenuhi, hati-hati. Hati-hati, kita belum tahu kondisi suami kita sebetulnya bagaimana. Kemudian kita pupuk masalah-masalah yang ada ini menjadi dendam di hati kita. Kita pupuk menjadi dendam, makanya dikatakan, jangan wariskan dendam. Jangan wariskan dendam kepada keturunanmu. Seorang ibu yang tidak terselesaikan masalahnya dengan suaminya, kemudian dia bercerita kepada anaknya. Maka saya mendapati banyak anak-anak yang kemudian punya masalah, terutama di usia remaja mereka. Karena ibunya yang menyimpan banyak sekali dendam kepada suaminya. Banyak sekali dendam kepada suaminya. Saya menemukan ada keluarga yang sudah 30 tahun menikah. 30 tahun menikah dan suami dalam keadaan tidak ridho kepada istrinya. Dan sebaliknya, istri dalam keadaan marah besar kepada suami, tetapi kelahi setiap saat, berantem, merajuk, pergi, pulang, balik, itu aja selama 30 tahun. Sampai anak-anaknya sudah besar-besar. Tetapi apa yang terjadi? Apakah dia berpikir dia bertahan kemudian itu bisa mengakibatkan keluarganya menjadi harmonis? Ternyata anak-anaknya malah pernah ngajak bapaknya untuk bawa parang. Pak, ini parang untukmu, ini untuk aku. Ayo kita duel ke sana sampai mati. Itu anaknya. Kemudian setelah kita selidiki, ternyata ibu yang tidak punya pemaafan pada permasalahan di dalam rumah tangganya yang awalnya mungkin cuma kecil menurut kita. Jadi malam hari ini kita ikut kelas, kita harus memutus mata rantai itu. Dendam-dendam, marah-marah kita kepada suami kita harus putus malam hari ini. Ya. Nah, mungkin diberikan rasa dendam ini ada dari orang tua kita. Nah, sampai di kita, ini tidak boleh dibiarkan kita turunkan ke anak kita. Selesaikan, rilis semuanya. Jangan biarkan ini kita wariskan. Kalau mau mewariskan kepada anak itu, wariskanlah dia kesolehan saja. Ya, air putih yang boleh kita wariskan kepada anak kita. Jangan air keruh. Jadi kalau kita bicara tentang DNA, bukan DNA ini bukan siapa yang orang fit orang fisika kan, orang kimia, orang IPA kan, deoksiribonukleat asid, kalau nggak salah gitu tuh ya. Siapa anak biologi di sini? Nah, itu tuh ya. Nah, ini bukan DNA yang genetik, tetapi ini tentang bagaimana soleh itu diwariskan. Sebagaimana soleh itu diwariskan, maka seperti itu juga dendam juga diwariskan. Bagaimana mungkin anak kita bisa hormat kepada ayahnya kalau ibunya tidak punya rasa hormat itu? Bagaimana mungkin anaknya bisa welas asih kepada ayahnya kalau ibunya menyimpan kemarahan bertahun-tahun? Makanya disampaikan di awal, ini bukan tentang melepaskan atau bertahan,
Tetapi perkara kita mau memendam ini sampai kapan, atau kita mau menyelesaikannya. Melepaskan atau bertahan itu pilihan. Karena tidak selamanya rumah tangga itu bisa dipertahankan. Pada saat tidak ada lagi keridhaan Allah di dalamnya, Allah berikan izin untuk kita melepaskan. Setelah step-stepnya kita lalui tentu. Tidak. Baru suami nggak pulang sekali, terus langsung ngajukan khuluk. Karena kemarin kata Bunda 77% itu perempuan ngajukan gugat cerai kok. No. Ya, bukan karena itu. Ya. Jadi makanya kita mau memaafkan, tapi sebelum itu kita mau disclaimer dulu. Apa disclaimer kita? Memaafkan, kalau kita memilih untuk memaafkan, maka itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Terserah mau berpisah atau tetap bersama, tetap harus memaafkan. Ya, memaafkan bukan berarti menerima begitu saja. Ya, kalau kita memaafkan, maka kita memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri. Tadi di awal sudah disampaikan, kenapa kita memaafkan? Memaafkan itu pertama karena untuk diri kita sendiri. Yang kedua, dan ini di atas segala-galanya, kalau kita memaafkan pasangan, itu karena Allah memerintahkan, karena kita kepengen dapat pahala, karena kita kepengen diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan di dalam urusan kita. Makanya, kalau kita punya pasangan yang menurut kita nggak tepat, hati-hati, pasangan itu kan cerminan kita. Bisa jadi, ya, seperti yang sering saya sampaikan, bukan kita yang menjadi ujian besar bagi suami. Ya, bukan suami yang menjadi ujian besar bagi kita, tapi kitalah sesungguhnya ujian besar itu. Jadi, hal-hal kecil itu mudah muncul, nggak peka pasangan, kita tersinggung. Pasangan nggak respon, kita marah. Pasangan nggak meluk, kita bilang dia nggak cinta. Betul bahwa perempuan itu butuh validasi, tapi kita juga harus paham ini dulu ya, bahwa kalau kemudian ada ketidakbaikan itu pada suami, maka pada saat kita memilih untuk memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri. Ya, jadi coba kita belajar dari Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq itu, teman-teman pernah dengar mungkin ya kisah pada saat Aisyah difitnah ya. Aisyah difitnah waktu itu selingkuh dari Rasulullah. Pernah dengar ya kisahnya ya? Nah, pada saat Aisyah dituduh ya, difitnah berselingkuh dengan Rasulullah, maka kemudian pada saat itu adalah namanya Misah bin Asasah. Misah bin Asasah ini ikut menuduh Rasulullah, ikut menuduh Aisyah, padahal dia adalah keluarga Abu Bakar. Abu Bakar marah besar karena dia yang menghidupinya itu Abu Bakar. Jadi karena marahnya kemudian setelah itu Abu Bakar bersumpah, ya Abu Bakar bersumpah untuk tidak akan memberikan bantuannya lagi, tidak akan memberikan uang, tidak akan memberikan kemudahan-kemudahan lagi kepada dia. Maka dikatakan oleh Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfu. Ya, Abu Bakar tidak mau. Abu Bakar tidak mau sampai kemudian Allah memberikan peringatan ini. Memberikan peringatan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Akhirnya Abu Bakar lalu membayar kafarat ya, karena sudah bersumpah. Setelah itu kembali menunaikan, memberikan kebaikan-kebaikan, menanggung hidup dari si Asasah ini. Nah, artinya apa? Kenapa Abu Bakar mau melakukan itu? Karena memaafkan itu adalah untuk kebaikan diri sendiri. Ini disclaimer pertama. Disclaimer kedua, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan itu berada pada tahapan, berada pada eksternalnya kita. Sementara melupakan itu kan internalnya kita. Itu berada pada software kita. Teman-teman baru bisa lupa kalau teman-teman terjatuh terus kemudian amnesia. Mau? Mau nggak? Ya. Jadi aku sih udah memaafkan, tapi aku belum lupa. Karena memang memaafkan bukan melupakan. Kita nggak akan pernah lupa. Apalagi kita perempuan ini kan memang ahli sejarah kan. Makhluk yang memorinya itu aktif banget gitu ya. Jadi bukan cuma short term memory, tapi long term memory itu mengingat semua hal. Nggak akan mudah bagi kita untuk melupakan. Maka tidak perlu melupakan, tapi nanti setelah kita memaafkan, kita akan mampu melihat peristiwa itu dari sudut pandang yang berbeda. Disclaimer selanjutnya, memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi dapat menenangkan masa depan. Kita nggak bisa merubah masa lalu, tapi next kita masih bisa bertemu dengan dia. Kita masih bisa sahdan seandainya berpisah dengan suami pun, kita masih bisa tersenyum, berbicara tentang anak, berbicara tentang hal-hal lain. Itu namanya memaafkan. Apalagi kalau masih serumah. Ya berarti nggak cuma sekedar tersenyum, tapi lebih dari tersenyum. Ya, jadi nggak usah sok-sokan deh kita ikut-ikut silent treatment ya. Silent treatment itu bukan untuk umat Islam. Karena Allah tidak mengizinkan itu.
Memaafkan seseorang tidak perlu disampaikan secara langsung. Kalau teman-teman bisa, silahkan. Tapi kalau tidak perlu. Maka yang harus dilakukan apa? Sampaikannya langsung kepada Allah saja. Kalau tidak mampu, sampaikan kepada Allah juga. Kemudian, memaafkan bukan berarti menyukai orang yang berbuat salah. Oh, dia bisa ya. Kok bisa dia ya? Padahal itu salah loh. Kok bisa dia dekat-dekat sama orang itu ya? Memaafkan bukan berarti kita menyukai perilakunya. Bukan. Ya, kita tidak boleh gara-gara tidak suka kepada seseorang atau kepada suami terutama kemudian kita menjauhi dia, dosa. Apalagi nih suami sendiri. Suami itu qawam kita. Pada saat Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum wa bima anfaqu min amwalihim. Dia ini sudah memberikan hartanya kepada kita, menafkahi kita. Terus kita tidak maafkan. Selain merugikan kepada diri sendiri, kita dosa. Coba bayangkan seorang istri yang gak maafin suami. Bisa nggak kira-kira di rumah tersenyum? Bisa nggak nyapu dengan benar? Nyapunya tetap bisa, tapi agak antuk-antukan dikit ya. Pada dekat pintu agak kuatkan dikit gitu. Pas nutup pintu agak banting dikit. Biar suami tahu kita lagi marah. Ya, maka memaafkan bukan berarti mengizinkan peristiwa serupa untuk terulang kembali. Mentang-mentang kita sudah memaafkan, kemudian berarti kita mengizinkan tidak. Kalaupun terulang kembali, itu bukan karena kita yang mengizinkan, tapi datang dari dirinya. Maka kita harus menentukan sikap. Maka jangan pernah mengharapkan suami selayak Muhammad jika kita belum sesempurna Ibunda Khadijah. Ini tadi yang saya sampaikan di awal. Ya, kita sering bilang mengadukan suami saya A, suami saya B, suami saya C. Ayo teman-teman boleh tulis dulu di kolom chat. Apa permasalahan teman-teman? Maksudnya kesalahan suami yang teman-teman paling sulit untuk memaafkan. Ya. Silakan. Silakan tulis. Apa permasalahan, apa kesalahan suami yang rasanya itu sering dia ulang dan itu menjadi gundukan di hati teman-teman. Silakan tulis di kolom chat. Apa yang menjadi masalah sehingga ini terasa berat rasanya, walaupun mungkin bagi orang lain ini masalah sepele. Karena kita nggak bisa kan pakai kaki kita untuk mengukur sepatu orang lain. Mungkin bagi kita ini sepele. Apa kira-kira teman-teman? Yang teman-teman pernah hadapi, yang ini kemudian menjadi masalah di dalam rumah tangga kita. Ya, cara bicaranya yang selalu menyakiti hati. Ya, berarti ini suami yang tidak bisa. Kaulan kariman, kaulan syadidan, kaulan balighan. Bagaimana yang Allah suruh. Nah, oke, ini mungkin fakta suami, kemudian suaranya, kalimat-kalimat yang dikeluarkan tidak ahsan mungkin kepada kita. Oke, berarti dia tidak selayak Nabi Muhammad. Kemudian kita coba tanya diri kita, bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah kemudian kita juga menjadi Hindun? Apakah kemudian kita juga berubah menjadi para wanita-wanita Al-Qadab? Atau kita tetap menjadi seorang Khadijah walaupun suami saat itu sedang berperilaku seperti Abu Lahab. Betapa banyak pasangan-pasangan begitu suami berubah menjadi Abu Lahab, dia datang menjadi Hindun. Kemudian dia menimpali ya, juga berbuat zolim sebagaimana suaminya berbuat. Ya. Hindun itu apa? Hindun itu istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab yang kemudian dia yang membunuh ya, bukan dia yang membunuh, dia yang kemudian menyuruh orang untuk membunuh pamannya Hamzah ya, pamannya Rasulullah, kemudian memakan jantungnya Hamzah. Nah, itu orang yang jahat. Nah, kita pada saat suami kita ini bermasalah, suami kita melakukan kejahatan itu, bisakah kita tetap seperti Khadijah? Pada saat seluruh kalangan, seluruh terjadi perang saudara di Quraisy. Quraisy kemudian mengeliminir ya Bani Hashim. Kemudian Rasulullah diungsikan, Rasulullah kemudian dieksploitasi, kemudian diboikot pada saat itu. Dan Khadijah yang sekaya itu, saudagar besar, tetapi setelah itu dia mampu menyerahkan seluruh hartanya, ikut makan bersama Rasulullah, bahkan hanya memakan daun-daunan. Maka pada saat itu kemudian dengan sabarnya menghadapi seluruh kesulitan ini, Jibril datang kepada Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, itu Khadijah datang mengantarkan makanan untukmu. Maka nanti kalau dia datang, sampaikan kepadanya salam dari Robnya dan dari diriku, Jibril. Katakan kepadanya bahwa Allah sudah siapkan untuknya istana dari perak di surga. Jadi kalau kita bersabar dengan suami kita,
Allah siapkan untuk kita itu istana dari perak di surga. Mau atau mau? Mau nggak punya istana di surga? Mau. Tapi sayangnya teman-teman nggak mau punya suami jahat. Ya, ya, idealnya sih begitu. Lalu bagaimana cara? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa segera memaafkan suami? Ya, eh, coba deh, jangan mempersoalkan hal kecil. Ini yang pertama. Jangan mempersoalkan hal kecil. Ada seorang raja namanya Virus ya. Virus Al-Dailami ini saya baca dari kitab apa sih judul kitabnya? Kisah-kisah para aulia ya, Qisasul Aulia. Nah, jadi Virus Al-Dailami ini dia seorang raja baru diangkat dari Persia. Kemudian dipanggil oleh eh, Umar bin Khattab, Dia datang menemui Umar dengan cepat. Kemudian ada seorang laki-laki yang datang duluan, kemudian marahlah kemudian Virus, kemudian ditonjoknya, kemudian dia marah. Lalu datang Umar sampai berdarah. Kenapa ini? Kata Umar. Dia kan nggak dipanggil, tapi kenapa dia datang duluan? Aku kan raja. Aku datang duluan, tapi dia ngambil hakku. Lalu apa kata Umar? Khisos. Umar dengan tegas mengatakan, kita tahu ya Umar sebagaimana tegasnya. Khisos. Tidak ada cara lain khisos. Oh harus ya? Harus. Lalu menunduklah dia. Kemudian dia pada saat dia mau dikisos. Kisos itu adalah dia mendapatkan hal setimpal. Jadi kalau dia dipukul, dia dibalas pukul. Itu di dalam Islam seperti itu. Lalu setelah itu pada saat dia mau dikisos, berkatalah Umar. Apa kata Umar? Aku pernah mendengar Rasulullah berkata, kata Rasulullah, telah dibunuh hari ini ada seorang al-kadab ya, ada seorang pendusta. Ada seorang pendusta dan dia bernama Al-Aswad Al-Ansi Al-Kadab. Al-Aswad Al-Ansi Al-Kadab ini dibunuh oleh Virus Al-Dalami ini. Dia dibunuh oleh si Virus ini. Nah, Rasulullah hanya menyampaikan itu yang aku dengar, kata Umar. Setelah mendengarkan ini, apakah kau masih mau mengkisos dia? Perhatikan apa kata si orang Quraisy ini. Kalau begitu, aku memaafkannya. Karena sebetulnya ini cuma perkara kecil. Kenapa? Karena ini Rasulullah loh yang menyebutkan nama Virus ini sebagai orang yang membunuh musuh Islam. Nah, kita, suami cuma naruh gantung baju di sembarang tempat. Suami cuma telat jemput anak. Suami cuma lupa cara tersenyum kepada kita. Suami cuma lupa hari ulang tahun kita. Apakah itu cukup untuk menjadikan alasan kita silent treatment sehari dua hari tidak berbaikan dengan suami? Jadi jangan persoalkan hal kecil ya dengan suami. Kalaupun ini hal besar, jadikanlah hal besar itu menjadi hal kecil bagi kita. Suami berzina, contoh ya dari teman kita tadi, semoga Allah memberkahi beliau. Suami berzina dengan teman dekat kita. Kita bisa menjadikan ini hal kecil. Bagaimana caranya? Dengan mengatakan bahwa ada hal besar lain yang sebetulnya bisa Allah timpakan. Coba kita belajar dari Abu Kilabah. Abu Kilabah itu seorang laki-laki soleh yang dia buntung, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi kemudian dia berdoa. Dia doanya apa? Bukan meminta, tapi doanya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, atas seluruh nikmat yang Engkau berikan ini ya Allah. Engkau baik kali ya Allah, tidak ada satu hal pun yang tidak Engkau berikan. Pokoknya dia puji Allah dengan pujian yang maha tinggi. Lalu orang yang mendengar heran, Pak Tua, kenapa doanya begitu? Padahal kau buntu, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Lalu apa kata Abu Kilabah? Engkau bisa lihat di sana ada laut, ada ombak yang besar. Bisa nggak, mudah nggak bagi Allah untuk menghempaskan ombak yang besar itu ke aku, sehingga aku terseret ke dalam laut, ditelan oleh laut yang dalam? Bisa, kata orang itu, mudah. Tapi Allah tidak lakukannya. Berarti buntungnya tanganku ini masalah kecil. Engkau lihat, ini hari mau hujan, ada petir, ada badai. Mudah atau tidak bagi Allah untuk menjadikan badai itu menyambar tubuhku, petir itu menembak tubuhku, membuat aku hancur berkeping-keping? Mudah. Tapi Allah tidak lakukan itu. Maka buntungnya aku nggak punya tangan dan kakinya aku ini kecil. Kenapa kita, pada saat kita punya masalah, kita nggak mau menjadikan masalah kita itu kecil. Tapi kita langsung berpikir, ini masalah besar. Masih mending kamu aku. Gitu kan? Ya. Kita menganggap masalah kita selalu lebih besar daripada masalah orang lain. Maka orang-orang besar selalu menganggap masalahnya kecil. Tapi orang kecil selalu membesar-besarkan masalah kecil.
Ini dia, pilihan bagi kita mau jadi orang besar atau orang kecil. Kemudian apa lagi? Terkait dengan suami. Kita nggak bisa merubah suami, teman-teman. Ya, kita nggak bisa merubah suami. Suamiku orangnya kasar, terus kita merubah dia menjadi lembut. Bisa, tapi butuh proses dengan cara apa? Lembutkan diri kita dulu, baru kita bisa melembutkan suami. Karena suami kita adalah cerminan diri kita. Pada saat Abu Thalib di ujung usianya, Rasulullah, selevel Rasulullah, kepengen kali ya, supaya pamannya ini beriman. Tapi dia nggak tahu gimana caranya. Maka kemudian setelah itu dia mengajak, kemudian meratapi, kenapa pamanku sampai akhir hayatnya nggak mau beriman. Maka kemudian ini menjadi asbabun nuzul. Turunnya surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya apa? Kalau selevel Rasulullah saja tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dia cintai, siapa kita? Who are you? Who am I? Gak bisa. Ada orang yang datang mau konseling ke sini, kemudian dia menceritakan tentang suami. Lalu dia bilang apa? Saya pengen ngajak suami saya bertemu Bundo supaya dia berubah. Saya kepengen, jadi tujuan datang ke sini apa? Supaya suami saya berubah. Hello, Anda salah ruang. Ini bukan kelas tempat merubah suami, ini kelas tempat merubah kita. Udah sering ikut kelas Bundo, tapi kok suami nggak berubah? Ya iyalah, yang akan berubah itu kita, bukan suami. Coba, ya. Suami pulang dari kantor, pulang dari luar, pulang dari bekerja, terserah dia membawa beban apa, tapi pulang mukanya cemberut. Terus dia ambil gelas, dia banting gelas. Atau dia marah karena air nggak ready. Terus setelah itu idealnya apa yang kita lakukan? Ayo teman-teman silakan tulis di kolom chat. Apa yang teman-teman lakukan kalau suami pulang seperti itu? Suami pulang kerja, wajahnya marah. Ya, yang mau open mic juga boleh silakan. Kalau jarinya agak gemoy untuk menulis, boleh open mic untuk menyampaikan jawabannya. Apa yang dilakukan? Angkat, angkat galon, lempar ke suami, soleha banget, Masya Allah. Angkat galon, lempar sama suami, Masya Allah. Ya. Jadi hal-hal seperti ini, marah sama suami, banting gelas lagi sambil bilang, emang cuma situ yang bisa, aku juga bisa loh. Emang cuma papa yang capek, mama juga capek. Ya. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang terbiasa keluar dari lisan istri. Kenapa nggak kita yang merubah diri dulu? Aku mau dong suamiku pulang itu mukanya cerah. Aku mau dong suami itu kalau keluar habis dari luar itu mukanya sejuk. Kalau suami nggak mampu lakukan itu, kita yang melakukan dulu. Pulang suami dalam keadaan cemberut, banting gelas, kita pungut gelasnya. Maaf ya Pak, Papa lagi marah ya sama aku, maaf ya. Memang Mama hari ini kurang ahsan, kurang bisa nyambut Papa. Dipilih gelasnya sambil tersenyum, sambil beristighfar, sambil mendoakan suami. Tapi giginya jangan rapat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf ya Pak. Enggak, jangan rapat giginya. Ya. Karena kita nggak bisa rubah suami. Allah yang merubah suami. Ya, angel memang. Karena mereka kowam. Ya seangel itulah. Karena mereka kowam. Nah, bahagia itu ya, pada saat Allah katakan huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina. Jadi kita bahagia itu kan datangnya dari Allah. Baik sama suami itu karena Allah. Bukan supaya suami baik sama kita kan? Baik sama suami, menyambut suami dengan muka yang cerah, muka yang indah. Mau skincare 6 galon pun, kalau senyum ini tidak hadir di bibir kita, percuma itu lalat ke pleset di jidat. Tapi senyum nggak hadir. Senyum itu hadirnya dari hati. Ingat kan ya, kaidah senyum kita ya, yang sering ikut kelas muda. Gimana kaidah senyum yang benar? 227. Gimana sih? Miss V? 227 gimana Miss V? Ayo, konsep senyum yang benar. Mbak Noni gimana? Gini ya, Bun. 2 kanan, 2 kiri, 7 detik. Iya. Kaidah senyum yang benar, kata ahli senyum itu 227. Dua sudut bibirnya diangkat, ditarik. Jadi kalau senyumnya cuma Nah, sebelah. latihan dulu semua nih kayaknya, Bun, open cam.
Ayo kita 227. senyum dulu. Ayo senyum. Dua-dua sudut bibirnya ditarik. Nah, benar. Nah, itu namanya senyum. Berikan senyum seindah itu kepada suami. Ini enggak suami pulang, baru pulang, Pak. Mana nanyanya kayak Suzana? Viola belum senyum, Bun. Belum senyum. Udah dia mah senyum terus. Itu baru senyum. Ya, dulu merungut balik, Masya kalau sekarang lebih senyum Allah. dan suka sama suami. Miliknya Allah, suka sama tidak mah, Masya Allah ya. Nah, senyum. Dua-dua sudut bibirnya ditarik. Kemudian setelah itu tahan 7 detik. Jadi kalau cuma sebelah, itu nggak senyum. Atau udah dua-duanya, tapi sebentar. Ayah baru pulang. Udah dua-duanya, tapi sebentar. Sekejap, betul. Tahanlah minimal 7 detik ya. Tahan 7 detik. Sambil gitu. Nah, jadi kalau kita sudah begini, suami tetap marah nggak apa-apa. Karena kita senyum bukan untuk suami. Ingat, Allah yang akan membalas kebaikan kita, bukan suami. Kalau teman-teman baiknya supaya suami berubah, suami nggak akan berubah. Kalau baiknya supaya suami juga baik, nggak jamin suami bakalan baik. Teman-teman akan kecewa nanti. Ya, teman-teman akan kecewa. Karena berharap pada manusia, pasti kecewa. Kemudian, ya, apalagi yang harus kita lakukan supaya bisa memaafkan suami? Jangan mengungkit-ungkit. Nah, ini nih, para ahli sejarah yang hadir malam ini suka mengungkit-ungkit karena seluruh masalah itu rasanya masih baru pagi kemarin kejadiannya. Padahal ini udah lama. Ya kan? Tapi baru rasanya tuh masih seperti baru kemarin kejadiannya. Diungkit-ungkit, diungkit-ungkit. Padahal kata suami apa? Jangan mengungkit-ungkit kesalahan kami yang kita sudah bersepakat atas hal itu. Kita kan begitu ya, kita punya masalah sama suami kemarin. Terus masalah itu sudah clear, iya papa kemarin pergi ke rumah mama, tapi nggak bilang, padahal kan mama juga mau ikut. Terus, oh ya udah, akhirnya suami minta maaf, sudah clear masalahnya. Terus, tapi kita masih nyimpan, ya. Padahal kita yang ungkit, kita yang sakit, nah nyaho. Iya bun, betul, kita yang ungkit, kita yang sakit, makanya jangan diungkit-ungkit. Sulit, iya, karena hadiahnya surga. Kalau ini mudah, hadiahnya ya paling cuma payung cantik kan ya. Karena ini sulit lah, makanya hadiahnya surga. Jadi, mengungkit-ungkit, dipendam. Sebetulnya kalau kita memendam, yang capek itu siapa sih? Siapa yang capek? Ayo. Siapa yang capek kalau kita memendam? Kita bukan? Kita yang capek. Kalau kita pendam, kita yang capek. Makanya kita berlatih kita ya. Kalau kita latihan tuh untuk melupakan, maka kita akan semakin sakit. Kalau berlatih melupakan, kita akan semakin sakit. Kenapa? Karena kita memaksa pikiran kita untuk fokus. Jadi, lebih baik berlatih untuk memaafkan. Berlatih untuk memaafkan, kita tidak lupa, tetapi kita nggak sakit. Kalaupun teringat besok, ya, teringat peristiwa itu. Misalnya, sama suami deh. Ya, pas suami pernah marah sama kita, pernah anggaplah ya, kita anggap mempermalukan kita di depan umum misalnya, dengan cara yang berbeda-beda. Terus kalau kita ingat itu terus, itu kejadian udah bertahun lalu, tapi sampai hari ini, itu rasanya masih sakit. Tapi kalau kita sudah memaafkan, maka kalaupun teringat, kita bisa sambil nyanyi. Terima kasih oh Tuhan, Kau tunjukkan siapa dia. Kita bisa berterima kasih karena dia hadir pada saat itu untuk menyempurnakan sabar kita. Karena Allah kalau sudah suka, sayang kepada seorang hamba, Allah akan kirimkan orang-orang untuk menyakiti hatinya sebagai ujian kesabaran. Dia beneran mengaku beriman atau enggak? Karena banyak orang yang mengaku beriman, tapi dia nggak mau diuji. Kayak teman-teman tadi tuh, kepengen masuk surga, tapi nggak mau diuji melalui pintu suami. Ya kan? Karena banyak para istri yang merasa rugi kalau memaafkan suami. Dia bilang apa? Enak aja dimaafkan. Untungnya buat aku apa kalau aku maafkan? Masa setransaksional itu kita sama suami? Tega amat, ya. Oke, maka di dalam surat Yusuf ayat 92, ya. Qala la tashriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah memberikan pelajaran kepada kita pada kisah Yusuf tentang tidak boleh mengungkit-ungkit pada saat saudaranya sejahat itu kepada Yusuf.
sampai memasukkannya ke dalam sumur, dijual, dibeli oleh penguasa Mesir, dipenjara, kemudian baru dia menjadi raja. Maka pada saat dia bertemu dengan saudaranya, apa yang dia katakan? Pada hari ini tidak ada cercaan lagi terhadap saudara-saudaranya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Jadi malah didoakan, begitu teringat, doakan. Doa, doa, doa. Bisa jadi ya, suami kita berubah itu karena doa-doa kita. Kemudian, bagaimana lagi supaya kita bisa memaafkan? Bertemanlah dengan orang-orang soleh dalam circle soleh. Teman-teman yang sampai hari ini ngajinya baru kalau diundang sama Bundo. Mulai hari ini kita ngaji bareng. Karena hanya berteman dengan orang-orang soleh yang mengkaji ilmu-ilmu Allah, kita bisa mudah untuk memaafkan. Teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini, teman-teman yang lain yang ada di kelas ini juga siap untuk mendampingi teman-teman untuk belajar, untuk ngaji bersama, mensolehkan diri. Bagaimana mungkin suami kita ridho kepada kita kalau ridho Allah tidak lahir di dalam hati kita? Jadi berteman dengan orang-orang soleh dalam circle yang soleh. Makanya dalam hal ini Salsa Edu kelas FAM kelas itu ya. Jadi Salsa Edu itu punya 2 kelas, ada teacher class, ada family class. Nah, mulai bulan depan itu kita akan buka kelas. Ada kelas calon istri, ini untuk yang belum menikah atau yang sudah pernah menikah, tapi intinya dia dalam keadaan jomblo visabilillah. Kemudian ada kelas istri. Kelas istri ini adalah kelas kita-kita yang pada punya suami. Kelas istri dimulai dari niat awal menikah itu tujuannya apa, sampai nanti bagaimana menghadapi masalah-masalah. Ya, kita spill di sini bagaimana menghadapi masalah. Kemudian kita akan lakukan beberapa teknik-teknik rilis di sana, mulai dari SAFE ya, untuk spiritual emotional freedom terapi, barangkali teman-teman pernah mendengar. Kemudian ada hipnosis singkat di dalam kelas-kelasnya nanti. Itu ada 12 kali pertemuan. Nanti akan diinfokan ya teman-teman ya di setelah kelas ini. Nah, tetapi bagaimana cara memaafkan? Bertemanlah dengan orang-orang soleh yang punya vibes baik untuk memaafkan, orang-orang yang bisa mendorong teman-teman untuk semakin taat kepada Allah. Nah, kemudian selesai ya. Nah, selesai, kelas kita sudah selesai di materi kita. Mudah-mudahan kelas singkat ini bisa memicu rasa penasaran teman-teman untuk bisa ikut di kelas istri selanjutnya. Ada 12 kali pertemuan intens setiap pekan insya Allah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah nanti. Karena menjadi istri itu rata-rata banyak yang kebetulan, sebagaimana kita banyak yang berislam juga karena kebetulan. Karena orang tua kita Islam, kebetulan kemudian kita juga jadi Islam. Kenapa? Karena banyak yang masuk Islam bukan karena paham Islam, tetapi karena dipaksa dituliskan di aktenya Islam. Teman-teman pas waktu punya anak kemarin, pas waktu bikin di akte anak agamanya Islam, nanya nggak sama anak? Enggak kan? Maka anaknya kita itu kebetulan dia beragama Islam. Jangan-jangan kita juga begitu, kebetulan jadi istri karena ada yang melamar. Baik karena unsur cinta atau karena unsur apa saja kemudian menikah. Jangan-jangan kita juga terpaksa kebetulan jadi istri. Wajar kalau kemudian kita malpraktek menjadi istri. Banyak muncul masalah. Maka yuk kita belajar bersama. Supaya apa? Supaya surga itu mudah kita raih. Ya, karena kita harus sepakat. Ini zaman kapitalis ini, teman-teman. Teman-teman berupaya untuk menjadi soleh. Itu sulit banget. Karena udah berikhtiar untuk jadi soleh, tetapi tantangan-tantangan nih dari yang makhluk gepeng begini, ya, itu mudah sekali menggelincirkan kita. Kalau iman kita, kalau ketakwaan kita itu tidak kuat, mudah banget kita tergeser, tergelincir. Senyum suami bisa kita tuduh sebagai senyum palsu. Alih-alih membalas dengan senyuman, tapi kita malah menuduh sebagai senyuman palsu. Ya, bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih tenang? Bagaimana kita bisa berubah? Gak akan bisa kalau hati kita tidak damai. Maka PR terakhir bagi kita, bagaimana cara untuk mudah memaafkan suami ya? Di slide akhir ini. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu, maka Allah memberikan instruksi kepada kita. Cara termudah untuk memaafkan suami adalah dengan cara meminta maaf terlebih dahulu. Di beberapa kelas MQ yang saya isi, di kelas manajemen kolbu yang saya isi, saya memberikan PR ini. Ya, dan seperti itu juga di kelas-kelas yang saya isi,
Meminta maaf kepada suami, saya yakin teman-teman udah pada tahu nih ya, yang sering ikut kelas. Meminta maaf kepada suami adalah cara paling mudah supaya kita bisa memaafkan suami. Ekstrim ya? Kan dia yang salah, kok kita yang minta maaf ya? Tapi ya begitu. Maka cara yang termanis adalah memaafkan adalah dengan cara meminta maaf. Cara terbaik supaya suami lembut kepada kita adalah kita yang lembut. Cara terbaik supaya suami senyum sama kita senyum duluan. Cara terbaik kalau kepengen minta jatah sama suami, kita yang menggoda duluan. Ya. Nah, jadi peganglah tangan suamimu, maka kalau dikatakan di dalam kitab-kitab adab, ya, kitab-kitab adab, mulai dari adabul mufrad ataupun adab-adab yang lain. Adab sebelum tidur itu salah satu sunnahnya adalah setelah berwudu, kemudian mengibas tempat tidur, miring ke kanan, berzikir, berdoa, dan lain-lain. Terakhir adalah muhasabah. Muhasabah apa? Ingat hari ini siapa orang yang sudah menyakiti kita. Maka maafkan dia, mohonkan ampunan kepadanya, kepada Allah untuk dirinya. Tapi kalau lisan kita yang sudah menyakiti orang, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orangnya. Kalau orang itu adalah orang terdekat di samping kita, yaitu suami. Karena bisa jadi kita bersalah setiap hari kepada suami. Mungkin kenapa tadi di awal saya bilang saya pelaku. Misalnya suami pulang, kemudian suami ngambil nasi ke Magicom sendiri. Kita anggap itu biasa ya, karena suami ridho-ridho aja. Tapi yakinlah teman-teman, itu sebetulnya kesalahan kita. Maka kurang alasan apa kita untuk minta maaf sama suami setiap malam? Suami kemudian nampak ada yang kotor, diambil sapu, dia sapu. Suami nampak anak menangis, kemudian dia ambil. Anak itu kemudian dia bujuk. Bukankah sebetulnya itu juga bagian dari kewajiban kita? Supaya kita mendapatkan pahala yang banyak. Nah, itu sebetulnya cukup jadi alasan untuk setiap malam meminta maaf kepada suami. Pegang tangan suami. Ayo silakan. Berjabat tangan, bayangkan ini tangan suami. Silakan teman-teman diangkat tangannya. Sebagai penutup kita, silakan diangkat tangannya. Bayangkan ini tangan teman-teman, ini tangan suami. Pegang tangan beliau, lalu ucapkan, suamiku sayang, terserah ya, silakan panggil, mau panggil ayam, panggil bebek, terserah ya. Suamiku sayang, papa, ayah, maafkan mama. Mama punya banyak salah. Maafkan mama, jangan diberikan dosa, mohon maafkan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Setiap malam. Bisa nggak? Bisa? Dimulai dari malam ini. Bisa? Bapak-bapak yang duduk di sebelah teman-teman pasti senyum-senyum. Nah, tuh kan, dengar tuh kan, harus minta maaf. Tuh. Tapi nggak apa-apa, ditertawakan di dunia untuk kemudian nanti diajak tertawa sama Allah di surga. Insya Allah. Ya, oke, cukup ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Noni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Bundo. Wah, ini materinya memang sangat dalam banget malam hari ini. Sedalam bisul tadi, Bundo. Ya, tapi walaupun sedalam bisul tadi ya, cuman materi ini memang benar-benar sangat menenangkan hati kita sebagai istri, untuk apa ya, lebih ingin melepaskan gitu ya, belajar untuk bisa melepaskan atau bisa memaafkan dari kesalahan-kesalahan suami seperti itu. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke sesi diskusi ya, Bundo. Ya, ini ada satu pertanyaan dari salah satu peserta kita pada malam hari ini sudah masuk chatnya langsung ke Noni. Jadi buat seluruh peserta agar menghindari menutup aib dan lain-lain gitu ya. Jika ingin ada yang didiskusikan dengan Bundo, bisa langsung chat ke ke moderator ya. Nanti insya Allah nanti akan kita diskusikan di forum ini tanpa menyebutkan namanya. Nah, Bundo, ini ada salah satu dari peserta ingin bertanya, Bundo. Assalamualaikum, Bundo. Mungkin pertanyaan saya agak out of topic. Saat ini hati saya terasa sudah mati, Bun. Saya sudah sampai di titik terserah. Dia mau pulang atau enggak, dia mau tidur di kamar atau enggak, dia mau makan masakan saya atau enggak. Saya sudah nggak peduli. Mungkin karena sudah sering disakiti, sehingga hati saya terasa mati. Bahkan kehadiran suami di rumah malah membuat saya tidak nyaman.
Saya lebih senang kalau dia sedang di luar. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Apakah itu salah satu tanda saya tidak bisa memaafkannya, Bun? Mohon dijawab ya, Bun. Nah, jadi gimana itu, Bun? Apakah ini termasuk silent apa? Silent treatment ya, Bun ya? Biasanya dalam pasangan. Apa seperti itu nggak nih, Bun ya? Kondisi ini. Ya, Masya Allah. Ya, Allah memang uji seseorang itu berdasarkan kesanggupannya, kemampuannya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Jadi Allah tidak berikan ujian itu ke saya karena Allah tahu saya nggak mampu. Allah nggak berikan ujian itu ke Mbak Noni karena Allah tahu Mbak Noni nggak mampu. Allah berikan kepada ibu karena Allah tahu ibu mampu. Mampu punya suami seperti itu. Nah, pada saat Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, pilihan bagi kita mau memilih jalan fujur atau jalan takwa. Apa itu? Kalau suami seperti itu dia salah, yes dia salah. Mungkin ya dengan beberapa saya nggak tahu ya perilaku di rumah seperti apa, tetapi kan pilihan bagi kita. Artinya ibu bersikap seperti itu pasti ya punya alasan, tetapi kan pilihan bagi kita untuk menyikapinya seperti apa. Saya paham bahwa ini tidak mudah. Hanya saja, apakah kita mau mengorbankan sulit di dunia dan sulit di akhirat? Apa kita mau mengorbankan gitu ya, kesenangan akhirat kita karena ego dunia kita? Punya suami yang seperti itu tidak bisa menjadikan kita berkhidmat. Seharusnya seorang perempuan dari pagi itu yang hadir, yang berbunyi setiap hari itu adalah notifikasi pahala saja. Masak di dapur ting 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 pahala masuk. Nyuci beras ting ting pahala masuk. Nyiapkan bekal ting ting pahala masuk. Melepas suami tersenyum menyambut melepasnya ting pahala masuk lagi. Dia siang hari menanyakan dia sudah makan atau tidak, mendoakannya ting pahala masuk. Kemudian dia pulang disambut dengan hati yang lapang, muka yang jernih, ting pahala masuk. Menyiapkan makannya, kemudian sampai ke tempat tidur, mengantarkannya ke peraduan. Ting, walaupun dia sudah tidur duluan, tetap dampingi dia, bangunkan dia sejenak. Sekedar untuk meminta maaf, sekedar untuk memeluknya, walaupun dia, nah, tidur, tidur, tidur. Nggak apa-apa, karena itu pilihan dia. Pilihan bagi kita untuk tidak mengikuti seperti dia. Imam Al-Ghazali mengatakan penyebab dari kerasnya hati itu banyak makan, banyak ngobrol, banyak tertawa, ya. Nah, jadi kita lihat pada bagian mana kira-kira yang bisa mematikan hati kita. Karena hati ini kan sumber segalanya. Ibu tadi bilang kalau hati ibu keras, ya. Dikatakan oleh Allah ya melalui Rasulnya bahwa ala fi jasadi mudghah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging, ya. Wa idza saluha fasadu fa idza wa idza saluha jasadu kullu. Kalau dia buruk, buruk semua. Kalau dia baik, baik semuanya. Wa idza fasada jasadu kullu. Kalau dia fasad, dia rusak, dia buruk-buruk semuanya. Kalau hati ibu sudah keras, yang rugi itu sebelum suami dan anak-anak, kita dulu yang rugi pertama. Kenapa kita rugi? Nggak dapat pahala. Karena kita nggak ikhlas. Karena kita nggak ikhlas. Allah mengatakan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lahuddin. Ya, berbaik kepada suami itu kan pahala ya harusnya yang kita dapat karena itu amalan. Tapi kalau tidak ikhlas, tak ada menghadirkan idrok silatubillah, tidak menghadirkan hati di dalam perbuatan itu, kita nggak dapat apa-apa. Yang rugi berarti kita. Yang pertama yang rugi kita. Yang kedua siapa? Suami. Suami maksudnya apa? Suami juga tidak akan mungkin kan akan bisa di rumah itu berperilaku dengan baik kalau kita tidak bisa memberikan kenyamanan itu. Saya sering bilang memang kawamnya rumah tangga itu adalah suami. Tetapi yang menentukan aura rumah tangga itu, happy or sad, adalah kita. Kita yang menentukan. Makanya saya sering contohkan, kalau istri sakit, aura rumah mati. Makanya kalau hati istri sudah mati, maka rumah itu sudah lama sejatinya mati. Belum lagi, coba silakan lihat perilaku anak-anak. Jadi nggak cuma ke kita, ke suami, ke anak juga merembes. Ya, bagaimana perilakunya? Mudahkah mereka diarahkan untuk taat kepada Robnya? Kalau bagaimana dia bisa taat kepada Robnya? Kalau kita saja tidak mau taat kepada Rob kita dengan cara tunduk dan patuh kepada suami. Karena tugas perempuan itu cuma tunduk dan patuh kepada suami.
Mudah-mudahan, jadi apa yang harus Ibu lakukan saat ini? Belajarlah Bu untuk kembali melembutkan hati. Pada saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan di sepertiga malam kami?" Duduklah di atas sejadahmu, mohonlah ampun kepada Allah, teteskan air matamu, menangislah di hadapan Allah untuk memohon pengampunan. Kata sahabat, "Sudah ya Rasulullah, tapi kami nggak bisa nangis." Kata Rasulullah, "Paksakan untuk menangis, sudah tapi nggak bisa. Kalau begitu tangisilah hatimu yang telah keras." Jadi ibu belajar untuk banyak menangis, minta kepada Allah. Minta kepada Allah, "Ya Allah, lembutkan kembali hatiku ya Allah, wahai Allah sang muqallibal qulub, lembutkan hatiku untuk memaafkan seluruh kesalahan suami." Nanti di akhir mungkin Mbak Doni kita bisa rilis sebentar ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran ya, untuk nanti mudah berkholwat kepada Allah. Dan kemudian sentuh tangannya, paksakan untuk menyentuh tangannya, walaupun terkadang mungkin jijai tralala kalau hati yang sudah mati. Tapi nggak apa-apa, paksakan saja karena Allah. Paksakan saja karena Allah. Walaupun barangkali responnya tidak baik. Bismillah, bismillah, minta kepada Allah untuk dimudahkan. Barangkali gitu dulu ya, Mbak Dani ya. Oke, baik. Bun, jadi kalau misalnya seperti itu termasuk silent treatment nggak sih, Bun? Ya, Artinya kayak cuek gitu apa gimana gitu ya. yang dilakukan Bunda ini? Jadi kan silent treatment itu ya istilah yang sebetulnya kalau sekarang kan karena kita ini suka ya. Sekarang ini kita dunia dunia medsos ini kan menggiring kita kadang kepada hal-hal yang kadang kita kemudian menerjemahkan, oh sepertinya kita begini ya. Dari dulu sebetulnya ini sudah ada. Jadi tergantung derajat dari silent treatment itu sendiri. Ada derajat yang parah. Derajat yang parah itu seperti apa? Yaitu bisa serumah itu nggak ngomong sama sekali. Padahal setiap kali di kelas parenting saya selalu sampaikan apa? Ngobrol yang nggak penting bersama pasangan itu penting. Nah, coba bayangkan ya. Ngobrol yang nggak penting bersama pasangan itu penting. Tapi ini bisa nggak ngomong. Alasannya apa? Nggak ada yang mau dibicarakan? Nggak penting? Nah, gimana itu coba? Nah, kalau sampai kepada memang nggak ada ngobrol sama sekali, terus mendiamkan, nggak mengacuhkan, itu termasuk ke dalam silent treatment. Dan Allah tidak memperbolehkan ini. Allah tidak memperbolehkan ini. Kenapa? Karena perkara memutus silaturahmi itu diawali dengan perkara seperti ini. Ya, apalagi kalau derajat yang lebih parah, misalnya laki-laki ya, laki-laki sampai tidak memberikan nafkah, menggantung istrinya, dicerai tidak, dinafkahi tidak, itu dosanya lebih parah lagi. Tetapi tidak termasuk silent treatment kalau misalnya kita lagi kesel sama suami, terus kemudian setelah itu kita diamkan, memilih diam dengan alasan apa? Karena perintah Allah kan, apa kata Allah? Falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Nah, karena kita lagi emosi, kita lagi marah, kita memilih untuk diam karena kita tidak bisa berkata baik, itu boleh. Tapi harusnya tidak yang berhari-hari juga kan. Pada saat kejadian saja. Setelah itu kita berikan waktu untuk me time dulu kepada diri kita, nanti baru diobrolkan. Kalau itu bukan silent treatment. Jadi saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati beliau ya untuk mau melakukan segala sesuatunya karena Allah, berlembut kembali kepada suami, jemput kembali hati suami yang sudah jaraknya sudah sebegitu jauh itu tadi, karena saya yakin ini bukan cuma fisik yang jauh, tapi hati juga sudah jauh. Mohonkan kepada Allah, karena sejatinya kebaikan-kebaikan kita bukan untuk suami tetapi untuk Allah. Oke. Baik, Bun. Saya pernah dengar salah satu quotes ya, Bun, bahwa sebenarnya penderitaan terbesar manusia itu yang paling sering itu terjadi kita tuh menderita karena kita berharap penilaian orang lain terhadap diri kita. Nah, mungkin itu juga yang para istri ini ya, kita sebagai istri-istri itu biasanya itu melakukan sesuatu itu karena berharap penilaian ya. Kita karena berharap segala yang kita lakukan itu balasannya itu penilaian dari suami kita terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita pengen kita berlaku baik,
karena kita berharap bisa dianggap baik oleh pasangan kita atau misalnya seperti itulah gitu. Nah, mungkin di sini kita semua tadi seperti yang Bunda katakan bahwa semua itu sebaiknya kita tujukan kepada Allah seperti itu ya. Apapun yang kita lakukan sebenarnya bukan untuk penilaian suami kita terhadap kita, tetapi apa yang kita lakukan itu adalah sebenarnya bukti apa ya atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya kali ya Bun ya. Yep, betul, betul sekali. Mm-mm. Jadi Ya, seperti itu. nanti di kelas istri itu akan dikupas tuntas seperti itu. Hal Hmm. seperti itu Mbak Doni, karena yang menghalangi cahaya hidayah itu kan ada beberapa kan yang bisa menghalangi cahaya hidayah. Hati ini akan keras kalau hidayah itu nggak masuk. Maka yang bisa menghalangi cahaya hidayah itu selain daripada penggunaan akal yang berlebihan adalah pada saat kita meletakkan kebahagiaan kita pada mulut orang lain. Kita sering bertindak Ta- berdasarkan apa yang orang mau. Ya, Mbak? Iya, iya benar seperti itu Bun. Tadi yang seperti poin-poin yang sudah Bunda berikan tadi ya buat beberapa peserta bahwa sebenarnya ketika kita memaafkan orang lain itu sebenarnya adalah kita memaafkan untuk diri kita sendiri. Sebenarnya bukan untuk orang lain, tetapi lebih kepada untuk kita sendiri. Seperti itu ya Bun ya. Betul, betul. Karena kita nggak Oke. berbuat untuk orang lain. Kita di dunia ini Mm-mm. sebetulnya kita makhluk egois dalam tanda kutip. Ya, egois apa? Kalau kita bersedekah, kita memberi kepada orang lain. Orang lain tuh mungkin tertolong, dia bisa sekolahkan anaknya, dia bisa masak, tapi sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu bukan untuk mereka, untuk kita. Begitu juga dengan konsep memaafkan. Kalau kita memaafkan orang lain, itu bukan untuk dirinya, nggak ngaruh ke dia, tapi ngaruhnya, impact besarnya itu adalah ke kita. Kenapa? Seperti tadi dibilang, ada dua hal kan tadi. Pertama, kalau kita memaafkan, kenapa kita memaafkan? Karena itu efeknya untuk diri. Kedua, kalau kita memaafkan, Allah akan ridho, Allah akan memberikan ampunannya untuk kita. Notifikasi pahala itu bunyi terus sampai ke akhirat nanti. Nah, jadi memaafkan itu betul yang Mbak Noni bilang tadi, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita, bukan untuk suami. Jangan niatkan memaafkan suami itu supaya suami baik sama kita. Akhirnya nanti apa? Kita akan mengungkit-ungkit. Kan dulu buat kayak gini, udah aku maafkan, sekarang buat lagi. Nah, coba tengok, sama anak juga gitu kan. Kemarin mama udah bilang ya, ya terus sekarang kamu buat lagi kayak gitu juga. Itu terus yang kita lakukan, mengungkit berkali-kali. Jadi kalau kita tidak ikhlas karena Allah, mengungkit-ungkit itu sangat mudah nantinya pada akhirnya kita lakukan. Kita harus belajar begitu. Jadi perempuan, pada saat Allah berikan kemampuan kepada kita, korpus kolosumnya perempuan ini 30% dibuat oleh Allah lebih tebal daripada laki-laki. Jadi kita bisa ngomong tuh sampai 20.000 kata sehari itu. Pastikan jangan dihabiskan deh semuanya. Kalau nampak suami udah mulai kayak gitu, mingkem, tahan, tutup mulutnya. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata baik, diem. Diemnya kapan? Sesaat setelah ini reda. Ini nggak dipakai dalam konteks dakwah, ya. Oh iya, aku belum bisa dakwah, aku diam aja lah. Ini salah, teman-teman akan dihisap nanti perkara dakwahnya. Ini perkara menata hati di rumah tangga yang sedang kita bahas. Ya, pada saat kita lagi emosi, orang kalau lagi marah, kemampuan berpikirnya menurun, kemampuan fisiknya bertambah. Jadi dia kalau ngomong jadi nggak mikir. Makanya Allah berikan tuntunan. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Diam dulu, kemudian baru. Ya, itu Mbak Dani. Eh, suaranya Belum ditekan. Mau sesi kita masuk ke sesi ini tadi Bun, apa namanya? ya. Rilis ya Bun ya. Oke, baik. Oke, baik. Ini karena sudah mau jam 21.19 ya, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi berikutnya ya Bun. Oke. Silahkan Bun. Oke. Eh, tapi sebelum itu, teman-teman nanti kalau masih ada nanti setelah kita rilis masih ada yang mau bertanya, mungkin boleh ditulis di kolom chat ya. Dan bagi yang belum tidur, eh, saya masih berharap ya teman-teman bisa on cam ya. Teman-teman yang eh, off cam masih bisa fokus. Mudah-mudahan masih bisa fokus ya. Oke. Insya Allah masih fokus itu Bun.
Oke. Baik. Karena masih standby dari awal nih Bunda. Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah yang off cam masih bisa fokus. Silakan teman-teman pilih cari tempat duduk yang aman, tapi jangan pergi ngopi maksudnya ya, jangan pergi ngopi dulu. Ya. Bisa sampai subuh nggak? Masya Allah. Nanti ikut kelas istri dulu ya. Cari tempat yang paling nyaman, singkirkan hal-hal yang kira-kira bisa mendistrak teman-teman. Ya, hal-hal yang kira-kira bisa mendistrak teman-teman. Duduk yang nyaman. Kalau termasuk nggak cuma benda-benda yang bisa mendistrak ya, orang-orang yang kira-kira bisa mendistrak teman-teman. Yang di sebelahnya masih ada orang, silahkan pindah ke kamar. Boleh, pindah ke kamar, cari tempat yang nyaman. Ya, teman-temannya aja yang pindah. Anak-anak ganggu, Masya Allah. Ya, teman-teman yang pindah dulu. Ya, teman-teman pindah, boleh cari tempat yang nyaman, yang teman-teman tidak merasa sungkan untuk mengekspresikan perasaan. Kita sedang ingin menghadirkan Allah di dalam diri kita, sedang ingin berkholwat dengan Allah. Jadi, pada saat kita sedang berkholwat dengan Allah, idealnya harusnya tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa malu. Jadi, pastikan teman-teman sudah punya tempat yang nyaman, tempat yang tidak akan tiba-tiba ditanya sama suami, "Ma, pinggang papa mana?" Karena kita lagi fokus kan. Oke, silakan duduk yang tenang di tempat yang paling nyaman teman-teman. Kemudian kita hadirkan Allah pada malam hari ini, kita bermohon bermunajat kepada Allah. Semoga Allah ridho kepada majelis kita ini dan kemudian mengabulkan dari seluruh doa-doa kita. Silakan teman-teman tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan, tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Bentar, bagus sekali. Lakukan lagi, silakan tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan pelan-pelan. Silakan pejamkan mata teman-teman pelan-pelan. Kita akan bermohon meminta kepada Allah agar Allah hadir pada malam hari ini. Karena sejatinya hanya Allah sajalah tempat kita meminta. Hanya Allah sajalah yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan dalam melembutkan hati kita untuk memaafkan suami kita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati. Pelan-pelan. Silakan buka mata pelan-pelan. Baik, apa yang teman-teman saat ini rasakan? Boleh silakan tulis di kolom chat. Bagi yang mau open mic, dipersilakan. Itu tadi adalah gambaran apa yang teman-teman bisa lakukan di rumah. Gambaran apa yang bisa teman-teman lakukan, karena Allah tidak hanya hadir di ruangan ini, tapi Allah juga hadir di rumah teman-teman, di bilik-bilik teman-teman, di atas sajadah. Ya, berkhalwat dengan Allah setiap saat, karena yakinlah Allah yang memberikan ujian, maka Allah pula lah yang akan memberikan kemudahan penyelesaiannya. Kalau proses penciptaan kita saja begitu indah, ya, tidak hanya sekedar dari zigot, embrio, dan lain-lain, tapi dimulai dari setetes air yang hina, mudah bagi Allah untuk menciptakan itu, maka tentu tidak akan sulit bagi Allah untuk menyelesaikan takdir-takdir kita ini menjadi takdir-takdir baik. Kalau proses penciptaan kita saja begitu indah dibuat oleh Allah, bagaimana mungkin Allah akan main-main dengan takdir kita? Kita sangat butuh bantuan Allah, teman-teman. Dunia kapitalis ini menyajikan banyak sekali problem. Kalau hati kita tidak kuat, akidah kita tidak mampu menjadi sandaran bagi seluruh permasalahan itu, kita akan tumbang, kita akan kolaps. Hari ini pengidap gangguan jiwa terbesar itu adalah para istri. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di dalam ruangan ini tidak pernah menjadi pasien dari psikiater. Saya bermohon kepada Allah, seluruh yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang diberikan kesehatan mentalnya oleh Allah. Nah, cara menjaga kesehatan mental adalah tetap terikat kepada Allah. Maka saya mengajak kepada teman-teman semua, yuk ngaji. Mari kita mengaji, mari kita
dalam ilmu-ilmu Allah, karena hanya dari situlah sumber ketenangan abadi itu akan kita dapati. Baik. Jazakillah khair, Bundo. Terima kasih untuk rilisnya pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, Bun. Kita sudah sampai ya di penghujung kelas kita. Dan dari beberapa teman-teman yang ada di chat menyatakan agak sudah lega katanya, Bun. Ya, Alhamdulillah Bundo sharingnya ya udah lebih tenang gitu ya dengan ngelepas rilisnya tadi. Baik ibu-ibu semua, kita sudah sampai di penghujung majelis kita pada malam hari ini. Namun saya ingin kasih satu informasi bahagia nih dari Bundo bahwa pada malam hari ini akan ada satu orang yang beruntung yang nantinya bisa mendapatkan sesi hipnoterapi bersama gratis ini ya bersama Bunda Zainur Mawati. Caranya mudah banget. Nanti bunda-bunda saleha semua bisa langsung chat ke Bundo ya, DM ya Bun ya, melalui DM di Instagramnya Bundo ya. Oke. Nanti ya di Instagramnya Bundo. Ya, nanti bunda-bunda semua tuliskan di DM-nya apa alasannya Bunda semua ingin mendapatkan sesi hipnoterapi bersama Bundo. Ya, jadi di DM diketik, Bundo saya ingin sekali dapatkan sesi hipnoterapi bersama Bundo karena saat ini saya sedang merasakan bla 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 seperti itu. Ya, silahkan DM langsung ke Instagramnya Bundo. Nama akunnya apa Bundo? Bunsel nanti mungkin boleh kirim linknya ya, Bunsel, atau ke akun Oke, ini, baik. akun kelas aja ya. Akun kelas ya Bundo. Ya, nanti akan diinformasikan di grup ya Bun. Mbak Ya, Doni, nanti akan diinformasikan. Ya, ya. nanti setelah selesai Mbak Doni OTW DM. masih ada pertanyaan ya kayaknya di chat ya. Kita masih bisa Oh, kita masih lanjut Bun. satu pertanyaan satu Terserah lagi. Bundo. Ya. Oke, baik. Coba ya, kita lihat di chat kita lagi. Yang terakhir ini Bun. Bun baru sempat respon nyimak sambil ngelonin bayi. Alhamdulillah tidur pas momen ini. Saya punya sakit nyeri dada dan sesak napas, kambuh ketika badan lelah dan ketika ada rasa kesal yang masuk di hati. Rasanya napas berat dan dada sakit sekali. Alhamdulillah dengan ilmu yang disampaikan tadi bisa menjadi wasilah menjadi lebih baik. Nah, tadi ada satu pertanyaan Bun. Bagaimana caranya memaafkan ini ya, ibu mertua ya, mertua. Nah, itu tuh Bun. Ya. Bagaimana cara memaafkan? Tadi ya. Ya, itu tadi di awal kita ada sampaikan ya bahwa permasalahan itu dari suami itu kan banyak modelnya, mulai dari perilaku dalam artian mungkin suami yang tidak mengerti kita, atau bisa jadi masalah itu justru datangnya seperti yang di awal tadi, fakta-fakta kita tadi, ada suami yang dia lebih peduli kepada keluarganya daripada kepada istrinya, kan gitu ya. Nah, jadi ada salah seorang yang melakukan riset. Dia melakukan riset tentang suara hati suami, apa yang suami inginkan dari istri. Artinya ini keinginan para suami. Salah satunya adalah jangan suruh aku memilih antara kamu atau ibuku. Nah, itu pesan dari para suami. Kenapa? Dua cinta ini bisa terletak di hati yang sama. Terletak di hati yang sama tanpa perlu harus memilih. Jadi kata para suami, cinta kepada ibu, ya. Cinta kepada ibu itu adalah cinta takzim. Cinta kepada istri adalah cinta mawaddah. Yang dua-duanya tidak bisa dipilih. Dua-duanya tidak bisa dipilih. Sekalipun suami mertua kita itu tajamnya setajam bunga lidah mertua. Ya, kan ada ya bunga lidah mertua. Nah, walaupun lidahnya setajam itu, perilakunya mungkin tidak berkenan bagi kita, maka tetaplah untuk patuh kepadanya. Kenapa? Karena kalau mertua laki-laki, dia adalah mahram abadan. Dia menjadi mahram bagi kita sampai akhir hayat, walaupun hubungan pernikahan itu sudah tidak lagi misalnya gitu. Saking kita tetap harus berbakti kepada dia. Bakti kita kepada orang tua, bakti kita kepada mertua,
itu akan menjadi contoh bagaimana nanti anak-anak kita berbakti kepada kita. Jadi saya sering ngobrol ya sama suami terkait dengan ini, berkaca kepada orang-orang lain yang sudah lebih dulu sukses di dalam membangun relasi dengan mertua. Eh, Bagaimana cara kita berdamai? Coba tanyakan ke diri kita. Besok kira-kira kita mau nggak punya menantu seperti kita? Saya dulu sampai saya pernah bilang ya sama suami bilang gini, aku nggak mau besok punya menantu seperti aku. Itu yang kemudian membuat titik balik. Saya berupaya untuk memperbaiki diri. Apakah sekarang sudah jadi menantu yang baik? Wallahu a'lam bishawab. Berproses belajar aja terus gitu ya. Rasanya sih kalau baik banget belum ya, tapi insya Allah belajar memperbaiki diri gitu. Karena kita mantan pendosa ya, kita sepakat tadi kita mantan pendosa. Maka kalau kita punya sikap yang tidak baik kepada mertua, tanyakan kepada diri kita, besok aku mau nggak ya punya menantu seperti aku yang sekarang. Insya Allah itu akan memperbaiki diri kita. Belajarlah kepada mertua. Kalau hati kita yang sakit, lagi-lagi seperti yang tadi dibilang di awal, saya tidak tahu ini sedahsyat apa masalahnya ya. Tetapi coba rubah dari sudut pandang kita. Karena kita kan nggak bisa rubah ya, supaya mertua berbuat baik kepada kita kan nggak bisa rubah. Seperti konsep yang tadi, kalau mertua belum bisa baik kepada kita, pastikan kita bisa tetap baik kepada mertua. Bukan supaya mertua baik kepada kita, tapi supaya Allah baik kepada kita, supaya Allah sayang sama kita. Sulit, insya Allah tidak sulit kalau kita menghadirkan Allah, kalau kita melakukannya karena Allah. Pelan-pelan saja, Bismillah, Bismillah, insya Allah nanti Allah akan memudahkan. Ya, jadi gimana caranya baik? Ingat, dilakukannya karena Allah, dijaga tutur kata, dan kalau tidak mampu berkata baik ya diam saat itu. Kemudian tapi tetap harus dikomunikasikan. Apalagi kalau beliau sudah mulai sepuh, sudah mulai pikun kan? Nah, itu ujian bagi kita. Karena bisa jadi Allah tidak uji ibu pada bagian yang lain, tidak diuji dengan anak yang punya sakit leukemia dan lain-lain, tapi Allah uji dengan mertua yang seperti itu. Mudah-mudahan itu menjadi asbab Allah gugurkan segala dosa. Allah jadikan besok ibu mendapatkan menantu yang solehah, menantu yang soleh, menantu yang tidak seperti kita susahnya menjaga hati. Oke, baik. Terima kasih ya, Bun. Oke. Jadi intinya nih kembali lagi ya tadi, focus on you. Jadi kita tuh kayaknya diarahin Bunda tuh gimana sih cara memaafkan gitu ya, Bunda-bunda solehah semua. Kita mesti fokus ke diri kita dulu gitu. Baru terus kemudian kita apa ya, sehingga kita nggak disibukkan lagi untuk berpikir ke arah orang lain ataupun menilai orang lain. Jadi tadi kayak mertua, ya udah berpikir aja gimana caranya kalau kita besok jadi mertua tuh pengennya yang kayak mana gitu, digimanain gitu ya. Maka seperti itu. Jadi kata kuncinya malam ini adalah focus on you kayaknya ya, Bun. Betul. Fokus kepada diri kita dan Allah saja. Iya, Nah, do it for Allah, iya. karena Allah, untuk Allah. Oke, baik. Terima kasih, Bundo. Baik, ini sekali lagi saya mengingatkan kepada bunda-bunda saleha semua ya, jangan sampai kesempatan bagus tadi itu nggak didapetin ya untuk sesi hipnoterapi. Kenapa? Karena apa ya, itu bisa untuk melepaskan beberapa trauma traumatik juga kali ya, Bun ya. Jadi silahkan bunda-bunda semua nanti bisa men-DM Bundo ya. Terus kemudian jangan lupa DM dengan mengetik apa alasannya Bunda ingin sekali mendapatkan sesi hipnoterapi bersama Bunda Zainur Mawati. Baik Bunda, mungkin bisa closing statement dari Bunda sebelum kita akhiri. Oke. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, saya yakin yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang sangat ingin memaafkan pasangannya. Terlepas sebesar apapun permasalahan dengan suami, sekecil apapun kesalahan-kesalahan yang dia buat, karena yang kecil itu lama-lama dia bisa jadi bisul dan dia akan bisa menjadi besar. Ibaratnya nih, kayak kita bawa ini mungkin cuma pena. Ini beratnya, berapaan sih paling ini ya? Berapa sih beratnya ini kira-kira ya? Kecil banget lah pokoknya ini. Tetapi walaupun ini kecil, kalau dipegang dengan tangan, dengan cara seperti ini terus, dipegang begini barang 1 jam, kira-kira ini jadi berat nggak dia? Berat nggak? Ini jadi berat. Berat, Bun. Begitu juga masalah. Punya masalah dengan suami kecil, jangan ditunggu besar untuk minta maaf. Minta maaflah selagi sempat, selagi hubungan masih manis, selagi masih hidup.
Karena nanti kalau sudah mati, kita udah nggak bisa lagi minta maaf. Minta maaf secepat mungkin. Bagaimana cara untuk bisa memaafkan kesalahan suami? Adalah dengan cara meminta maaf. Mulailah dari diri kita sendiri dan pasti lakukan semuanya karena Allah. Karena hanya Allah yang akan membalas kebaikan kita, bukan suami. Baik, terima kasih Bunda, jazakillahu khair. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih telah hadir, telah membuka hati, dan telah menyisihkan waktu untuk belajar tentang cinta dan memaafkan. Semoga kelas kali ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sedang berusaha memperbaiki diri, memperbaiki rumah tangga, dan meneguhkan iman. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Insya Allah akan ada 2 kelas yang menanti ya, kelas istri dan kelas calon istri. Jangan sampai tidak tergabung ya. Ini pasti kelas yang sangat bagus untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Terima kita kasih Bunda. sama. Sampai Terima bertemu kasih kawan lagi. SMA. Bunda. Yuk kita live sama-sama ya. Masya Allah. Dadah, Bu. Mau Ya. lihat? Ini nih. Thank you Bu Pit. Ditanya anak Pit kawan SMA mama, iya mana katanya. Bang, mana SMA Mama nih? Gini-gini pernah pakai baju putih abu-abu. Cuma mamamu waktu itu masih pendek roknya. Enggak lah orang berjilbab kok enak aja. Pengen fitnah gitu kan. Dan Assalamualaikum say, ntar WA aja ya. Boleh WA nggak apa DM? Suka-sukamu lah. Oh iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan ya sih.